berawal dari teman, orang-orang yang jauh dari agama lah, biasa hidup di dunia hitam kan. Jadi datang ke rumah saya dengan berpenampilan seperti ini. Apa metode di dalam jamaah tabligh sehingga Bapak bisa seperti ini gitu? Bisa berubah ya? Bisa berubah. Bahwa tabligh adalah satu sarana untuk umat akhir zaman. Istri ditinggal, keluarga ditinggal. Kan banyak underestimate nih para sobat US-nya atau para pemirsa semua nih. Gimana itu kabarnya istri yang tinggal tuh? Katanya juga, wah nanti bisa nggak cerai istrinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat US, salam akal sehat, salam waras, salam beriman dan bertakwa untuk kita semuanya guys. Jumpa lagi dengan US. Kali ini saya dengan sahabat-sahabat saya, teman-teman, saudara-saudara kita semua dari jamaah tabligh nih guys. Ini saya kenalkan dulu, ada Abu Syifa. siapa? Abu Syifa. Abu Syifa dengan Muaz dengan Haji Ali. Ya, ini kebetulan beliau ini sedang ada acara apa namanya ini, khurut ya, sedang ada acara khurut di salah satu masjid di dekat tempat saya tinggal. Kebetulan kita ajak ngobrol-ngobrol santai nih guys di US Channel dalam rangka edukasi, informasi dan inspirasi untuk kita semuanya. Ini guys, banyak sekarang orang yang underestimate ya, sebagian ya, banyak yang tidak tahu tentang apa sih jamaah tabligh itu. Nah, ini Ustaz, kita mau tanya-tanya nih Ustaz nih, sambil santai ngobrol sambil ngopi aja nih Ustaz. Jamaah tabligh itu apa sih Ustaz, visi-misinya sebenarnya? Mungkin Ustaz Abu bisa jelaskan ke sahabat US. Apa sih jamaah tabligh itu? Visi-misinya, kegiatannya apa sih gitu. Nah, biar ada inspirasi, edukasi buat para pemirsa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jamaah tabligh itu adalah satu sarana. Satu sarana untuk umat akhir zaman, yakni sarana tarbiyah. Sarana tarbiyah. Sarana tarbiyah ya? Iya, sarana tarbiyah. Oh, jadi kegiatannya secara tahap bertahap. Jadi sarana tarbiyah umat akhir zaman secara tahap bertahap. Iya. Jadi kegiatannya juga ada nuansa memperbaiki diri dan juga ada mengajak dakwah ya? Ya, tujuan intinya ada dua. Pertama, islah diri. Yang kedua, dakwah, mengajak orang lain untuk mengislah diri. Mulia sekali ceritanya ya. Ini Ustaz, maaf nih Ustaz Abu, ngomong-ngomong udah berapa lama ikut gabung dengan jamaah ini? Alhamdulillah, ikut pertama sekali kita terlibat dalam kegiatan belajar di dalam jamaah tabligh semenjak bulan 6 tahun 2013. 10 tahunan ya? Ya, 10 tahun ya. Apa sih yang dirasakan atau awalnya nih sejarahnya Ustadz Abu ikut nimbrung bergabung dengan kawan-kawan jamaah ini? Apa sejarahnya? Mungkin ada ya inspirasi juga yang diambil di sini. Jadi Bang Wes, berawal dari teman. Jadi teman ini kita begitu kenal lah background dia, bagaimana kehidupan dia, latar belakang dia yang dulunya orang-orang bisa dikatakan orang-orang yang jauh dari agama lah. Biasa hidup di dunia hitam kan. Jadi datang ke rumah saya dengan berpenampilan seperti ini. Ya, agak aneh waktu itu ya? Agak aneh gitu, ajib gitu kan, ajib gitu. Dengan waktu yang singkat datang ke tempat saya bersama istrinya lagi. Dan istrinya memakai cadar gitu. Dan saya juga kenal siapa istrinya, bagaimana background istrinya. Tahunya dia preman tadinya tuh? Iya. Terus lanjut ya? Iya. Terus lanjut aja. Jadi melihat dia, jadi saya bertanya, apa metode di dalam jamaah tabligh sehingga Bapak bisa seperti ini gitu? Bisa berubah ya? Bisa berubah. Jadi dia nggak jelaskan begitu rinci atau banyak. Dia hanya katakan kalau antum pengen tahu, antum harus ikut masuk ke dalam, lihat bagaimana apa metodenya. Saya sendiri pun nggak begitu paham untuk menjelaskan katanya. Jadi berawal dari itu ya? Iya, berawal dari itu. Awan tadinya wah preman, kok bisa hijrah jadi tampilannya sudah Islami ya, bertakwa gitu. Nah, terlepas dari itu emang banyak juga kita dengar ya, para kawan-kawan itu banyaknya hijrah dengan jamaah ini. Ya, salah satunya yang macam-macam tadi itu ya. Lihat penampilan berubah, hidup berubah ya kan. Memang itulah, kalau kita hidayah ini kan kadang-kadang harus jemput Ustaz. Iya. Nah, ini nggak ada bisa hidayah itu datang sendiri. Memang harus ada usaha dalam hal itu. Nah, kemudian Ustaz setelah bergabung itu, ini biar para sobat US tahu juga ini kegiatan
kita kan pernah dengar ada 3 hari kurut, kemudian 40 hari, 4 bulan. Itu gambaran sedikit aja Ustaz. Apa aja sih kegiatan-kegiatan 3 hari itu, kemudian 40 hari itu? Mungkin Ustaz saya gambarkan. Jadi yang saya ketahui, ulama mengatakan bahwasanya umat Islam itu sekarang ini sedang menderita sakit. Menderita sakit Ya. Ya, jadi bahasanya itu fi qulubihim maradun. Di dalam hati-hati umat Islam itu sekarang ini telah banyak terdapat penyakit-penyakit. Jadi dakwah wa tabligh adalah satu sarana untuk umat akhir zaman bagaimana caranya menyembuhkan daripada penyakit-penyakit tersebut. Jadi ada metode 3 hari, ada metode 40 hari, ada metode 4 bulan. Nah, jadi yang menjadi sesuatu yang kelebihannya ini, orang ini harus hijrah. Hijrah secara syariat itu hijrah dari rumah mereka ke rumah Allah. Hijrah dari rumah mereka ke rumah Allah. Hijrah dari kesibukan dunia mereka dan dipindahkan kepada kesibukan amal. Hijrah dari kesibukan yang menyelimuti mereka dari nur hidayah dan ke tempat yang sumber hidayah, masjid, rumah Allah. Ya. Ustaz sendiri tentu sudah banyak dong, 10 tahun sudah ikut bergabung. Pengalaman pribadi nih Ustaz, kan nggak salah ini udah ke kota-kota, pindah-pindah tempat tadi itu ya. Iya. Mungkin di samping dalam kota, kira-kira kota-kota atau luar negeri barangkali. Mungkin sudah pernah Ustaz ke luar negeri? Alhamdulillah sudah. Kemana Ustaz? India pernah, ke Pakistan pernah, ke Bangladesh pernah. Itu biaya sendiri Ustaz? Biaya sendiri. Nah ini Ustaz nih, ini yang jadi poinnya nih Ustaz, yang banyak ditanyakan para pemirsa semua, mungkin yang nggak paham. Kan keluar nih Ustaz nih, 3 hari oke lah, mungkin lumayan juga waktunya ya 3 hari. Nah, ada 40 hari contohnya, apalagi 4 bulan. Itu kan banyak bikin istri ditinggal, keluarga ditinggal. Kan banyak underestimate nih para sobat UWS-nya atau para pemirsa semua nih. Gimana itu kabarnya istri yang tinggal tuh? Katanya juga, wah nanti bisa cerai istrinya. Kenapa bisa jawab ini Ustaz? Ya kalau saya sih paham nih guys ya. Mungkin banyak antara ente ini nggak paham. Nah mungkin Ustadz ini bisa menjelaskan hal-hal yang jadi banyak pertanyaan daripada sobat semua nih. Ya itu tadi aja, keluar dengan durasi yang lama sampai puluhan hari bahkan bulanan, ya kan, anak istrinya ditinggal. Nah, dan banyak juga orang berpikiran ini mengabaikan daripada kewajiban sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai suami kan gitu. Nah mungkin ada apa alasannya Ustaz? Ustaz bisa menepis anggapan-anggapan demikian itu. Dan juga nih saya rangkum, ada juga banyak juga jemaah ini katanya kabarnya bercerai. Nah mungkin Ustaz bisa jelaskan itu semua. Jadi saya tidak bisa menepis anggapan masyarakat atau yang dipahami masyarakat. Memang itu semua memang benar adanya, Cuman di dalam dakwah wa tabligh ini ada usul-usul dakwah namanya, Pak. Ada usul-usul dakwah, ada adab-adab, ada aturan-aturan. Jadi setiap fase-fase yang akan kita ambil, ada fase 3 hari, ada fase 40 hari, ada fase 4 bulan, itu ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus ditaati. Jadi maksud daripada kita membuat suatu thariqah atau jalan untuk kita keluar 3 hari, maksudnya sebetulnya bagaimana penyakit yang di dalam hati kita yang sudah komplikasi begitu banyak penyakit ubud dunia, sirik, segala macamnya kan seperti itu. Dan itu tidak mungkin hilang hanya dengan sekali pengobatan saja. Jadi tahap awalnya itu kita itu dihijrahkan selama 3 hari terlebih dahulu, perkenalan lah istilahnya, perkenalan. Setelah kita disibukkan dengan kesibukan amal-amal di rumah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah apabila kita benar-benar ikut dengan aturan yang benar di dalam dakwah tabligh ini, biasanya itu orang-orang yang dahulunya tidak sholat, alhamdulillah rajin sholat, bahkan ke masjid gitu. Alhamdulillah. Satu penyakit terbuka lah, yang dulunya tidak sholat. Penyakit-penyakit lain kan banyak. Ya mungkin Ustaz penyakitnya. Ustaz bisa gambarkan 3 hari itu ngapain aja sih? Kan 3 hari itu ngapain aja coba? Kalau 3 hari di masjid itu, ya pertama sekali selama 3 hari kita sholat berjamaah tepat waktu. Ini udah jelas, karena kita di masjid. Setelah itu selama 3 hari sholat sunnah qobliyah ba'diyah terjaga kan gitu kan.
Ada sholat tahajudnya, sholat duhanya, zikir pagi petang, baca Al-Quran, ada taklim, ada muzakarah yang mengajarkan adab-adab. Jadi latihannya itu pertama sekali bagaimana memperbaiki iman. Jadi azas atau hal-hal yang mendasar yang membuat orang rusak itu karena rusaknya iman. Nah, jadi yang diperbaiki yang pertama itu iman dahulu. Ya, bagaimana cara memperbaiki iman? Ya dengan memperbanyak muzakarah iman, membicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Setelah itu bagaimana membiasakan hidup secara sunnah. Membiasakan hidup secara sunnah. Jadi ajarkan sunnahnya makan, bagaimana cara makan Rasulullah, cara minum Rasulullah. Kita mau masuk WC, bagaimana cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita buang air kecil, bagaimana cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Mau tidur, bagaimana cara yang diajarkan. Pokoknya semua aktivitas mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sehingga ulama katakan apabila seluruh aktivitas kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka semua amal-amal kita akan dinilai sebagai ibadah. Dinilai kan ibadah. Nah, ini Ustaz. Nah, ini menepis ini nih. Ada fitnah. Iya, meninggalkan istri, keluarga. Apa ini komentar Ustaz? Ya namanya kita sakit, Pak ya. Ya, segala sesuatu itu yang nama rumah sakit itu pasti ada metode, Pak. Ada metode. Dan di dalam dakwah tabligh itu metodenya hijrah. Metodenya itu hijrah. Atau orang lebih banyak mengenal khurud fi sabilillah. Jadi hijrah. Jadi yang kita tinggalkan itu perkara-perkara yang kita cintai. Ya, pertama sekali anak, istri, pekerjaan, rumah, pokoknya apa sajalah yang disenangi oleh hawa nafsu kita. Ini kita tinggalkan dahulu sesaat. Kita tinggalkan. Tetapi maksud daripada kita meninggalkan, yang menjadi dasar maksud kita meninggalkan perkara seperti anak istri tadi, ini semata-mata untuk bagaimana kita belajar untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ini dasarnya. Ya. Ini dasarnya. Bukan untuk berdakwah, mendatangi orang bagaimana orang menjadi taat. Iya, ini maksud juga. Cuman yang pondasi intinya sebetulnya kita bagaimana membuat satu amalan yang mana dengan amalan ini Allah ridho kepada kita dan Allah selamatkan kita bersama ahli keluarga kita. Ini maksudnya. Ustaz, banyak juga sedengar, ada juga nih jemaah tuh ya sempat ya mungkin fondasi keluarga yang tinggalnya ini nih Ustaz, ditinggalkan istri, anak segala macam, mungkin fondasi imannya juga lemah. Dia keluar 40 hari, 4 bulan. Menurut Ustaz gimana ini? Salah satu persyaratan bagi seseorang untuk keluar 40 hari atau 4 bulan itu pertama sekali harus pernah membawa istrinya keluar 3 hari. Wah, ini menarik nih Ustaz. Iya. Ini menarik nih guys, biar ini banyak nggak tahu nih. Nah, makanya ini banyak ada persyaratannya ternyata untuk keluar 40 hari atau 4 bulan itu ya Ustaz ya? Iya. Nah, coba jelasin Ustaz. Ya, pertama sekali harus pernah membawa istri keluar 3 hari. Jadi ini namanya jamaah masturoh namanya. Jamaah masturoh. Jadi ya kita nih udah pernah keluar 3 hari. Ya, secara tidak langsung alhamdulillah penyakit hati kita atau baterai iman kita telah dicas. Karena setelah iman dicas atau penyakit tadi Allah cabut satu titik kotoran di dalam hati kita, timbul kesemangatan di dalam ibadah, kesemangatan. Sementara istri kita belum paham perkara ini. Dan mereka pun belum pernah diobati penyakitnya. Ya, belum pernah dicas imannya tadi. Sebab iman itu kan yazid wa yanqus kan gitu. Bertambah kadang berkurang. Maka satu persyaratan untuk kita keluar 40 hari atau 4 bulan harus pernah membawa istri keluar masturoh selama 3 hari. Setelah mereka kita bawa keluar 3 hari, dengan demikian barulah mereka bisa memahami untuk apa kita keluar. Kenapa mereka kita tinggalkan? Untuk apa mereka kita tinggalkan? Nah, gitu. Jadi intinya sudah diberi dulu pondasi istri itu, keluarga itu, agar juga bisa juga memahami apa yang dilakukan oleh suami, oleh kita itu keluar gitu ya. Iya. Istri udah memahami pula, sudah dikasih pondasi juga. Ya bisa lucu juga dia guys ya. Istri belum paham, kita memperbaiki diri. Istri nggak paham, nanti istri kenal lagi sama mantannya ya. Ingat mantannya, bisa telepon-teleponan, akhirnya CLBK. Kita lama bersemi kembali. Ya kan Mas? Pernah sampai bisa kemungkinan kejadian bisa kayak gitu kan? Nah itu. Jadi ternyata begitu ya. Ada syaratnya juga ya. Ada. Yang kedua hanya ikut-ikut aja enggak? Bukan. Ya, oke, yang kedua apa? Yang kedua itu berapa lama kita mau meninggalkan? Mungkin 40 hari lah. Kita tahap awalnya dulu 40 hari. Ya. Uangnya yang ditinggalkan. Jadi 40 hari itu berapa kebutuhan anak istri kita satu hari? Berapa satu harinya? Satu harinya misalkan 100.000 lah anggap sekarang ya. 100.000 mungkin ada kebutuhan sekolah apa segala macam 100.000 lah. Kalau 40 hari berarti kita harus meninggalkan uang 4 juta. 4 juta.
Di samping 4 juta ada dana taktis namanya, misalkan 500.000 jadi 4.500.000. Kalau bagi kita yang keluar, kalau untuk masa 40 hari itu 1 juta atau 1.200.000 paling banyak 1.500.000 itu udah cukup lah. Udah cukup ya. Udah cukup. Gitu. Dan itu harus kita penuhi. Dan itu nanti ditafakut oleh tim tafakut namanya yang menanyakan bagaimana udah pernah membawa istri keluar Mas Turo? Sudah Ustaz. Terus dana yang ditinggalkan berapa? Ini dana yang ditinggalkan untuk istri saya dan ini dana yang saya bawa. Terus bagaimana istri antum sudah diajak musyawarah? Apakah dia rela untuk ditinggalkan? Ya sudah saya ajak. Sering saya muzakarahkan sama istri. Bagaimana keuntungannya? Apa maksud saya keluar meninggalkan anak istri saya? Ya, alhamdulillah mereka sangat senang sekali karena melihat perubahan-perubahan yang saya alami semenjak saya ikut belajar di dakwah tabligh ini. Ya dulunya saya akui saja, dulu saya seorang yang kasar terhadap istri, main tangan, suka marah-marah. Tapi alhamdulillah semenjak belajar di dakwah tabligh, itu sedikit-sedikit sifat-sifat tadi alhamdulillah Allah angkat. Allah angkat. Ya dulunya kita pemarah, sekarang kita belajar tidak menjadi pemarah lagi, belajar kontrol diri. Karena pada dasarnya dakwah tabligh ini bertujuan untuk mencetak umat Islam yang baik, yang senang berbuat kebaikan, atau umat Islam yang baik yang akan dijadikan contoh kepada seluruh manusia bahwasanya Islam itu baik. Kan agama Islam ya rahmatan lil alamin. Kan? Apa yang dibawa dengan Rasulullah itu kan ajaran yang itu ya. Ya Rasul itu Nabi itu diutus ke muka bumi ini ya untuk salah satunya memperbaiki akhlak manusia. Ya, rahmatan lil alamin. Ini menarik sekali guys ya. Sudah sobat Uwais dengar semuanya kan paparan dari Ustaz Abu mengenai segelumit ya tentang jemaah tabligh. Ya begitu mulia sebenarnya, banyak hal yang kita ambil di sini. Dan juga pandangan-pandangan negatif yang sudah dijawab di sini. Bahwasanya apa yang diasumsikan orang itu ya bukan tidak cerita yang sebegitu sebenarnya, tapi sudah ada dipersiapkan ya Ustaz. Iya, sudah dipersiapkan. Jadi yang jadi masalah-masalah itu Ustaz, yang terjadi permasalahan perceraian atau segala macamnya, malas di dalam bekerja, tidak memahami akan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, itu dikarenakan itu tadi tidak mengikuti aturan tadi, tidak mengikuti oknum yang tidak mengikuti aturan yang telah dibuat oleh ulama-ulama dakwah tabligh. Jadi seperti kita melanggar rambu-rambu lalu lintas. Apabila kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, ya pasti permasalahan akan terjadi kan kita. Jadi memang banyak manfaatnya Ustaz ya. Sejak Ustaz hijrah ke tabligh ini, tadi kan sudah dikatakan hidup mungkin nggak teratur selama pola hidup yang mungkin banyak maksiat atau banyak mudaratnya. Jadi setelah bergabung dengan jemaah tabligh ini maka tertata iman, amal, hidup cara Nabi. Ya intinya 3 perkara yang dibentuk di dalam jemaah tabligh ini. Pertama iman, bagaimana senantiasa memperbaiki iman. Yang kedua bagaimana melatih untuk hidup secara sunnah. Hidup secara sunnah, gitu. Baik itu sunnah ibadah atau muamalah, muasarah dan akhlak. Kan gitu. Yang ketiga dakwah. Karena apa? Karena 3 perkara ini apabila wujud di dalam kehidupan seorang muslim, maka dia tidak akan merugi. Pertama watawa'a illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi Allah Subhanahu wa taala firmankan wal as innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi ini intinya di dalam dakwah tabligh ini yang diperbaiki pertama sekali iman, yang kedua amal soleh yaitu amal-amal sunnah, yang ketiga dakwah, saling ingat mengingatkan. Dan maksud saling ingat mengingatkan ini karena pada hakikatnya seluruh umat Islam bersaudara. Seluruh umat Islam bersaudara. Dan tanda kita bersaudara tadi, maka kita saling ingat mengingatkan. Karena saudara kita mungkin maksiat, nggak sholat, kan seperti itu. Maka kita datangi, kita ajak dengan lemah lembut untuk sholat. Ingatkan mereka akan perkara akhirat. Ingatkan mereka bahwasanya hidup di dunia sementara. Akhirat selama-lamanya. Kita ingatkan dengan lemah lembut. Mereka mau atau tidak mau itu kembali kepada mereka. Yang jelas tanggung jawab kita selaku saudara sesama muslim menyampaikan. Dan menyampaikan. Dan alhamdulillah saya sendiri pun ikut tabligh karena ada yang datang mengingatkan saya. Ada yang datang mengingatkan saya. Sebelumnya saya nggak paham gitu, nggak paham. Karena ada yang datang mengingatkan saya, karena ada yang mengingatkan sehingganya jadi terfikir dan semacam penasaran, ajib ya. Hanya dengan metode belajar 3 hari saja,
orang yang dahulunya seperti itu, yang seperti yang saya ceritakan tadi, tiba-tiba bisa berubah, rajin sholat, dari penampilan berubah, dari ibadah berubah, ya selambat laun karena dia belajar, insya Allah seluruh penyakit Allah angkat, insya Allah. Ya, saya ingat juga Ustaz firman Allah surat Al-Imran, nggak salah. Bunyinya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, kan kata Allah ingat itu. Wal takum minkum, hendaknya sebagian kamu ada menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wah, ini guys, mantap ini. Sahabat kita jamaah tabligh selalu menyampaikan, mengingatkan kebaikan. Nah, jadi jangan underestimate lagi guys, untuk sahabat-sahabat kita ini, karena beliau-beliau ini tentu mengajak kebaikan sebenarnya. Terlepas asumsi tadi negatif yang sempat terbesit di benak sahabat Uwais, tadi kan sudah terjawabkan. Ya mungkin banyak hal yang belum kita gali. Next time kita coba tanya-tanya lagi apa-apa yang menjadi pertanyaan. Silakan nanti di kolom komentar sahabat Uwais silakan bertanya. Masih banyak kesempatan saya nanti diskusi dengan kawan-kawan kita ini, ikhwah-ikhwah kita ini nantinya. Silakan saja apa yang ditanyakan, yang sahabat Uwais belum tahu, silakan aja. Nanti kita akan kembali tanyakan. Nah, pada kesempatan ini cukup saja dulu karena mengingat waktu terbatas. Ustadznya juga ada aktivitas juga nantinya. Kami akhiri. Mungkin sebelumnya kita minta Ustadz mungkin ada himbauan nih pada sahabat Uwais. Apa ini himbauannya pada sahabat? Ya apalah. Silakan Ustadz. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita ini adalah bersaudara. Dan kita lihat bagaimana keadaan kita hari ini, kita dipecah belah. Di kalangan ulama saja mereka sudah saling menghina, sudah saling mencaci. Ada di antara kita yang saling menyesatkan satu sama lain. Maka keadaan ini begitu menyedihkan, begitu menyedihkan. Allah Subhanahu wa taala himbau kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Jadilah kita wa qulu ibadallahi ikhwana. Jadilah kita hamba Allah yang bersaudara. Hanya dikarenakan bedanya kefahaman kita, bedanya cara pandang kita, membuat kita menjadi terpecah belah. Ini sungguh sangat menyedihkan sekali. Ini sungguh sangat menyedihkan sekali. Jadi kami saudara-saudara kalian, bagaimana kita belajar untuk saling ajak mengajak, bersatulah ke rumah Allah, hargailah kefahaman saudara kita yang lainnya. Kalau kita merasa lebih baik, ya udah pakai sendiri saja. Jangan kita katakan saudara kita sesat atau tidak baik atau segala macamnya. Apabila kita bersatu, tampakkan bagaimana sifat daripada kita orang beriman, pasti dan pasti orang di luar Islam akan dapat hidayah. Ketika kita bercerai-berai, maka orang lain di luar Islam tidak akan dapat hidayah, insyaallah. Wah, sungguh sangat menyejukkan dan mulia sekali. Ini sobat, sekali lagi gue ingatkan nih buat kita, khususnya umat muslim, selalu saya menyuruhkan bersatulah. Adanya ikhtilaf itu janganlah diperuncing, karena mungkin banyak dari kita yang awam, yang jahil, yang kurang ilmu. Makanya sudah disampaikan Ustadz tadi, kita ini Ustadz, umat ini kadang sudah menjadi momok menakutkan, bahkan menjadi apa ya, Islamfobia banyak sekarang ini. Banyak orang-orang ya, selalu dalam konten saya mengatakan, banyak orang di luar sana yang benci Islam. Islam yang rahmatan fil alamin ini dibenci. Nauzubillah min zalik. Ada Islamfobia ya. Mereka terprogram, terstruktur bagaimana menghancurkan Islam. Kalau dia hancurkan secara frontal nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Dari dalam makanya diadu domba nih. Politik adu dombanya. Ini waspadalah wahai umat. Wahai saudaraku semuanya, waspadalah. Sekali lagi apa yang dikatakan Ustaz tadi, mari kita tingkatkan persatuan, tingkatkan keimanan kita. Jadilah muslim yang berkualitas. Tidak ada guna kuantitas kalau kita tak berkualitas. Nabi Rasulullah sudah menubuahkan bahwasanya di akhir zaman ini umat seperti buih di lautan yang tak berarti diombang-ambing sana sini. Nah, sekarang saatnya kita semua merenung. Akankah kita jadi korban atau menjadi pahlawan saat ini, Ustaz? Jadi kan banyak sekarang nih, mau jadi pemain apa penonton? Bukan itu lagi masanya sekarang nih. Sekarang stigma yang ada, jadi pahlawan atau korban. Selamat merenungkan sobat, sampai jumpa lagi dengan video Uwais berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah khilaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Ustaz. Takbir. Allahu Akbar. Yang kencang takbirnya. Allahu Akbar.